Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sanusi. Jadi kasih dari kelas 12 IPS SMA Nasatul Tulab. Di sini saya akan membahas soal SBMPTN mapel ekonomi yang diasuh pengajarnya yaitu Ibu Lina. Baik, kita lanjut membahas soal-soalnya. Baik, kita masuki pada soalnya. Soal nomor 1. Konsep inflasi yang benar adalah: A. Menaikkan harga satu jenis barang secara terus-menerus. B. Kenaikan harga properti dalam jangka panjang. C. Kenaikan harga produksi barang modal. D. Kenaikan upah minimum di salah satu sektor ekonomi. E. Kenaikan harga-harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Yaitu jawabannya adalah E. Kenaikan harga-harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Jadi jawabannya yaitu E. Mengapa demikian? Konsep inflasi yang benar yaitu kenaikan harga-harga secara umum dan jangka waktu tertentu. Karena inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi kenaikan barang tersebut dan jasa tersebut ada peraturannya. Soal nomor 2. Sistem nilai tukar uang yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah: A. Tetap. B. Campuran. C. Mengambang bebas. D. Mengambang terkendali. E. Pasar bebas. Jadi sistem nilai tukar uang yang dianut oleh Indonesia saat ini yaitu adalah mengambang bebas. C. Karena menurut Bank Indonesia, sistem nilai tukar di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Sistem nilai tukar tersebut adalah sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan terakhir sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem nilai tukar sendiri memiliki arti suatu perjanjian atau kesepakatan suatu nilai tukar mata uang yang akan digunakan sebagai pembayaran di waktu yang sekarang dan di waktu yang akan datang antara dua mata uang masing-masing negara. Nama lain ini ditukar adalah cross. Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas dalam arti floating rate pada periode 1997 hingga sekarang. Terus mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang ditunjukkan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah mampu. Sistem nilai tukar ini akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Baik, memasuki soal nomor 3. Ibu Aminah akan melakukan transaksi jual beli dengan Ibu Desi. Motif Ibu Aminah untuk transaksi sangat ditentukan oleh: A. Tingkat bunga. B. Pendapatan. C. Kekayaan. D. Inflasi. E. Selera. Jadi jawabannya yaitu pendapatan, yaitu B. Mengapa? Motif transaksi yaitu uang digunakan untuk transaksi seperti membeli barang, membayar tagihan, dan lain-lain sebagainya. Motif berjaga-jaga yaitu uang digunakan untuk keperluan yang tidak diduga-duga atau untuk keperluan saat tidak terduga-duga. Contohnya, anak kita atau keluarga kita sedang sakit. Motif spekulasi yaitu uang digunakan untuk investasi atau diharapkan akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Misalnya, uang digunakan untuk membeli emas dan berharap mendapatkan keuntungan atau investasi emas tersebut, atau membeli tanah karena sifat tanah itu tidak akan pernah turun, akan tetapi sifat tanah tersebut makin tahun makin bertambah atau makin mahal. Baik, masuki soal nomor 4.
Contoh kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan oleh bank sentral adalah A. Menaikkan suku bunga, B. Melakukan politik diskonto, C. Membatasi kredit, D. Membeli sertifikat Bank Indonesia, E. Menaikkan giro wajib minimum. Jadi jawabannya yaitu D. Membeli sertifikat Bank Indonesia. Kenapa demikian? Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk menambahkan jumlah uang beredar dengan 1. Menunjukkan suku bunga, 2. Menunjukkan cadangan kas, 3. Membeli sertifikat Bank Indonesia atau disingkat sebagai SBI. SBI tersebut singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu mempermudah syarat kredit. Cukup sekian pembahasan soal dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.